Kita masuk. Guys, kita di Museum Multatuli. Ya, ini Multatuli. Ini ada aplikasi virtual tour Museum Multatuli. Ini bisa di scan me. Sama ini di ya. Ini kan bupati yang sekarang. Ini diresmikan anaknya oleh Jayabaya itu ada nama Jayabaya. Tahun 2000. Dengan harga yang sangat murah berapa? Berapa ini? Cuma 2000 doang. Ya. Hanya 2000 doang. Cuma 2000 doang kita ke Museum Multatuli. Ada beberapa arsip-arsip Multatuli, buku-buku beliau. Tugas manusia adalah menjadi manusia. Apa artinya? Nah, ini Multatuli Edward Doesdecker. Tapi ini bukan Eugene Francois Edward Doesdecker, tapi ini kakek buyutnya. Kakek buyutnya. Kakek buyutnya dari EFE Doesdecker. Kakek buyut dari Eugene Edward Francois. Doesdecker di zaman pergerakan nasional. Yes. Jadi beda orangnya ya. Beda orangnya antara Multatuli Edward Doesdecker dengan Eugene Francois Edward Doesdecker. Sangat berbeda. Kalau ini Belanda totok, kalau Eugene Francois Edward Doesdecker sudah Indo-Belanda. Nah, di sini. Ini museumnya keren loh. Museumnya keren nih. Berawal dari pelayaran rempah-rempah. Oh ini nih dari sini ya. Oke. Pelayaran, dia seperti biasa orang-orang Belanda. Di Batavia. Dari sana. Ini kapal orang Belanda kan, kapal VOC lah. Tapi belum VOC ini pas awal-awalnya. Gue Belanda Serikat ya, jadi kerajaan Belanda ya. Oh ini juga banyak. Bendera Amsterdam. Ottoman, Prince William, dan Roy itu. Bukannya, emang 4 kapal, bukannya 5? Belanda ini. The Batavia. Ini, Yang nggak, Belanda. bukan Cornelis ya? Hmm. Ini Belanda ya? Oke. Bukan Cornelis ya? Jadi khusus pasukan Belanda. Wah asik nih bener-bener palanya nih. Palanya beneran Pala apa nih? loh. Pala apa nih? Pala, tapi Maluku di sini begini. Tapi dari sini aja kayaknya ya. Iya. Bawa pala mas kalau pulang. Pala, ini ladanya, fiber, asik nih. Coba nggak sampai full ya. Cengkeh, sama kayu manis. Konsepnya keren nih museum nih. Waktu saya di Bandung nih ya tadi. Iya. Bagus mungil. Prince William produksi tahun 1650 di galangan milik VOC di Middelburg. Oke. Ini De Roy. Dan ini keren ya keren. Dan ini adalah pala yang rempah-rempah. Ada cengkeh. Ada cengkeh, lada, pala, dan kayu manis nih. Ini udah kayak Ini banget. lada Dengan Rp2.000 atau pipernik. Dan itu keren banget. Dan ini adalah cengkeh. Nah, dan kayu manis. Pala, lada, dan cengkeh itu trio rempah yang sangat diminati. Jadi ini adalah alasan bagi Kita bangsa dijajah. Eropa untuk datang ke negara kita, ke tanah Indonesia, dan kemudian kita dijajah. Ini dengan yang di Pandeglang juga. Terbentuknya Kabupaten Lebak. Nah ini nih tokonya nih Raden Karta Natanegara. Demam dari atas tulisannya Ini Lebak Serang. berontakannya Gambaran. Ya, yang jadi bupati, yang digugat oleh Edward Doesdecker Iya. itu. Orang Nyi Gamparan teh dia ngelawan. Kalau dari kacamata kita dia itu ya pengkhianat. Pengkhianat seperti itu. Dia kan punya saudara yang dari Bupati Cianjur kan, itu gara-garanya itu. Di Banten itu banyak banget hubungan saudara bupatinya dengan Cianjur dan priangan yang lainnya. Kan gara-garanya mau ada tamu tuh dari Cianjur kan ke Lebak. Terus mau ada pesta 7 hari 7 malam, mulailah ada pengerahan rakyat di sana, dan itu dianggapnya oleh orang Belanda sebagai pemerasan kan, karena dalam undang-undang itu nggak boleh. Gitu. Ketika sudah jadi pegawai pemerintah kan disumpah, nggak boleh ada pemerasan terhadap rakyat. Yang ini meredam.
mulut Oh, seorang ini- Nyai Gamparan. Iya, Nyai Mulut dan Gamparan. aksi. Ya berarti ini pro Belanda banget, makanya kan dia ketika dilaporkan oleh Edward Weizsäcker dia tetap aja Ya wajar lah. nggak ditindak, sampai Ada ke gubernur jenderal juga nggak ditindak. Gara-gara ada kultur prosenten kan. Kultur Jadi semua prosenten. bupati pejabat punya target. Kalau Yes. dia punya kelebihan nih bakal dikasih banyak bonus. Oke. Jadi kita tuh ditekan 2 kali. Ya karena memang nggak punya kekuatan ekonomi juga kan. Jadi rakyat jalan sama itu mah aduh. Ya kan mereka juga udah nggak punya kekuatan ekonomi juga, makanya mereka tergantung sama pemerintah. Kayak Ini gitu. ternyata tidak hanya dari Jawa juga ya, ternyata dari Panorama dari Lebak Lebak juga juga dibawa ke sama. Suriname. Banyak. Ternyata ya, nggak cuma dari Jawa. Ini posisi ini di mana nih? Alun-alun yang mana ini? Yang ini? Iya, ini alun-alun. Ini yang tempat kita sekarang nih. Oh iya. Tempat kita sekarang. Nah, kan pidato Edward Weizsäcker setelah pengangkatannya sebagai dia kan asalnya pernah di mana di Ambon dulu dia. Cuma ketika di Lebak dia aneh banget kok di Lebak seperti gini. Ini rumahnya di mana nih? Rumah asistennya di sini. Dekat rumah sakit. Dekat Rumah sakit Dr. Aji Darmo masih ada kan? Ada di samping. Ya. Nanti kita akan ke sana. Ini pakaian dari pejabatnya ya? Dari region atau bupati? Bupati. Ini pakaiannya. Nah, ini tenun baju. Ini beberapa buku yang bisa dibaca. Saya punya bukunya satu. Saya juga cuma Aku nyari kemana tuh simpen itu buku ya. Ada ini buku ini tapi hilang. berapa sih sebenarnya? Tapi yang terbitan nggak terlalu lama lah, maksudnya. Banyak tapi dicetak ini yang, saudara maaf eh, ke berbagai penerbit. Eksemplar itu mau cari buku ini di mana? banyak filman. Tapi Max Haplan Mutatul itu biasa orang masokis ya. Hmm? Orang masokis. Jadi orang masokis tuh dia tahu dia tuh pasti akan menderita, tapi dia tuh sangat seperti yang menikmati penderitaannya itu loh. Terus aja kayak gitu. Rendra. Sajak demi orang-orang kasih itu. Sajak demi orang-orang. Saya telah menyaksikan bagaimana keadilan telah dikalahkan oleh para penguasa dengan gaya yang anggun dan sikap yang gagah, tanpa ada ungkapan kekejaman di wajah mereka. Dengan bahasa yang rapi, mereka keluarkan keputusan-keputusan yang tidak adil terhadap rakyat. Serta dengan budi bahasa yang halus, mereka saling membagi keuntungan yang mereka dapat dari rakyat yang kehilangan tanah dan ternaknya. Ya, semuanya dilakukan sebagai suatu kewajaran. Dan bangsa kami di negeri Belanda pada hari Minggu berpakaian rapi, berdoa dengan tekun, sesudah itu bersantap bersama, menghayati gaya peradaban tinggi, bersama sanak keluarga, menghindari perkataan kotor dan selalu berbicara dalam tata bahasa yang patut, sambil membanggakan keuntungan besar dalam perdagangan kopi sebagai hasil yang efisien dari tanam paksa di tanah jajahan. Sebuah gambaran betapa Kontras. jomplangnya ya, kontrasnya antara Belanda dengan negara jajahan. Seperti itu intinya ya. Di sana mereka bisa menikmati kekayaan hasil rampasan. Di sini di Rangkas Bitung penderitaannya begitu sangat terlihat dari visi Rendra. Jejak. Kolonialisme khusus di Banten Selatan adalah adanya Kopi. sistem tanah paksa karena kan Priangan terkenal dengan Priangan teh dan Stelsel. kopi. Nah di Banten itu sebenarnya teh dan kopi ada, cuman tehnya sedikit bu. Oh, di Hanya daerah ada mana? Perkebunan Cikuya namanya teh. Ada perkebunan Cikuya daerah selatan Lebak. Ini 18 wilayah. Masih ada alat ini tuh, alat giling. Ini alat gilingnya ya. Ini sangat. Nah, ini alat gilingnya. Gembus kopinya. Oke. Ini tempat ini nih. Rebusnya. Mm-mm.
Sini itu. Kopi Kopi daun. Iya, benar. Daunnya itu. Daun kopinya. Kalau Itu buat orang Pada miskin masa banget. tanam paksa rakyat Tidak tidak diizinkan. diizinkan mengkonsumsi kopi. Oh, kopi biji itu hanya untuk Untuk orang orang kaya. kaya dan bisa Nah, makanya di disetorkan. Priangan ada istilah opiun. Kenapa? Opiun. Oh. Opiun itu maksudnya sebenarnya harusnya lengkap, Bu. Kopi Dengan dengan kopinya, makanan makanannya. cemilan, tapi seiring dengan diambilnya hak Ha-ha. pribumi untuk mengkonsumsi kopi, di Priangan itu opiun hanya cemilannya saja, kopinya sudah. kalau Nggak mau ada. minum kopi hanya dari daunnya, aduh tega banget. Fenomena di Banten salah satunya kopinya daun kopinya doang. Terus daun Atau kopi daun kopinya jadi rasa kopi juga. Iya, jadi seperti itu. Bahkan bisa kopi biji kopi, tapi biji kopi yang paling jelek dikonsumsi. Kualitasnya. Kenapa? Saking mahalnya, jadi rakyat jelata nggak boleh. Oke. Khusus orang-orang kaya, itu kan. Itu Berarti salah satu- sekarang kita penikmat kopi adalah orang-orang kaya gitu Ini ya. nggak aneh, Bandung itu kan Ah, ah. jadi kota kopi ya. Iya. Aja nih. Peta tanam paksa di Pulau Jawa pada waktu 10 tahun 23, 1830 sampai 1840, semua keresidenan 18 keresidenan di Jawa telah bergabung dalam sistem tanam paksa kecuali keresidenan Batavia. Kopi Iya, diusahakan ada. mulai dari Banten hingga keresidenan Besuki. Iya. Oke, berarti dari sini dari Kopi. Banten ya. Banten, Priangan, Karawang, Cirebon, Tegal, Banyumas, Pekalongan, Magelang, Semarang, Jepara, Rembang, Madiun. Iya. Oke. Jadi, Priangan terkenal dengan kopi dan tehnya di sini Mm-mm. hampir sama karena kan secara geografis hampir sama ya. Iya, iya. Kota Banten. Di sini beda nih, yang manis-manis tebu. Tebu. Oh iya ya, Hampir gula sama, gula. Hampir sama ke sini nih. Heeh, heeh. Tapi hanya disebutnya kopi ya, padahal tebu juga. Jawa Timur agak sedikit berbeda. Ada komoditi apa? Tembakau ya? Tembakau. Tembakau, iya tembakau. Tambahannya gitu ya. Tembakau. Kalau Jawa Tengah memang fokusnya ke gula. Mm-mm, mm-mm. Tapi di Tegal tuh Si manis dengan si kopi Banyumas itu bisa, ada. si manis dan Ada. si kopi itu disatuin bagus ya. Jadi tidak ada Tegal kan yang- teh ada, kopinya juga ada. Iya. Oke. Hasil kopi dan gula itu antara Jawa dan Sunda ya harus bersatu ya. Nah ini nih, dalam jangka waktu yang sama, kopi telah berhasil diusahakan di daerah gubernemen mencakup 18 wilayah keresidenan. Ke-18 keresidenan itu adalah Banten, Priangan, Surabaya, Karawang, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Jepara, Rembang, Pasuruan, Besuki, Pacitan, Kedu, Bagelen, Banyumas, Madiun, dan Kediri. Produksi kopi terbesar adalah dari keresidenan Priangan, Jawa Barat, Kedu, Jawa Tengah, Pasuruan, dan Besuki, Jawa Timur. Oke, Kedu yang ini ya. Jadi ingat prasasti Kedu. Kemudian Pasuruan ini Pasuruan dan Jawa Timur, Besuki. Kawasan apa Oke. Jember ya? Jember. Berarti Priangan ya. Priangan luas banget segini. Priangan, Ini karesidenan paling luas dan paling kaya. Kedu ya. Yang ini kan Kedu. Kemudian Pasuruan dan Besuki. Jadi 4 keresidenan ini adalah penghasil kopi yang terbesar di Jawa.